polisi lagi, irjen lagi ini. Bukan termasuk paling kaya raya katanya. Oh gitu ya? Katanya paling kaya raya. Ngaca itu soalnya. Sama-sama polisi, sama-sama irjen, tetapi ada perbedaan tabiat nih antara Teddy Minahasa dengan Ferdy Sambo. Ferdy Sambo bicara 340, pembunuhan berencana. Teddy Minahasa kasusnya narkoba, bahwa dia berani memperdagangkan narkoba karena ada backing. Intinya jangan berikan kesempatan pada dia untuk pegang senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya bukan mewawancarai, tapi saya akan berdiskusi dengan Pak Reza Indragiri mengenai topik yang sebenarnya cukup hangat, tapi sepertinya tidak terlalu diperhatikan oleh publik. Topik apa itu? Saya ingin mendiskusikan bersama Pak Reza, Bang Reza, jalannya sidang Irjen Polisi Teddy Minahasa yang sebagai terdakwa dalam kasus kepemilikan narkoba yang sedang berlangsung. Polisi lagi, irjen lagi ini. Bung Reza lihat jalannya sidang ya. Saya ingin tanya nih Pak Reza sebagai pakar psikologi forensik. Kalau kita lihat kan itu Teddy ya, di jalannya persidangan itu sepertinya dia lebih aktif daripada pengacaranya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Kira-kira apa sih yang bisa dibaca dari jalannya sidang itu? Sama-sama polisi, sama-sama irjen, tetapi ada perbedaan tabiat nih antara Teddy Minahasa dengan Ferdy Sambo. Dua-duanya sama-sama ofensif menurut saya, sama-sama agresif. Cuma kalau Teddy Sambo mencoba menampilkan diri dia tenang, sehingga barangkali publik atau majelis hakim akan bisa mempersepsikan, dia orang yang terkendali, emosinya, berpembawaan tenang, tidak mungkin melakukan penembakan secara keji. Gitu ya. Sementara Teddy Minahasa barangkali sengaja menampilkan diri lebih agresif, lebih frontal, sampai beberapa kali diingatkan oleh majelis hakim, lebih bernafsu. Dengan tujuan yang sama, supaya muncul barangkali persepsi di masyarakat atau di hakim bahwa orangnya tidak bersalah. Karena terbukti dia berani untuk terbuka, bermain terbuka, berhadapan langsung dengan tanda petik lawan dalam pengertian saksi. Tujuannya sama lah, untuk memunculkan impresi tidak bersalah, korban dari situasi. Barangkali juga ada ya orang masyarakat kan membangun sinyalemen, jangan-jangan ini juga perang bintang dan seterusnya lah. Kalau saya sendiri itu tidak meyakini ya bahwa itu bagian dari perang bintang. Tapi begini Bung Reza, kalau Anda lihat ya antara sidang Sambo dan sidang Teddy ini kan agak berbeda. Kalau persidangan Sambo itu kan sepertinya semua mata tertuju ke sana ya. Tapi dengan kasus Teddy Minahasa, saya lihat masyarakat tidak sepenuhnya antusiasmenya seperti persidangan Sambo. Kira-kira apa yang... Paling tidak ada 2 atau 3 penjelasan tentang itu. Pertama dari sisi profil. Walaupun sama-sama berpangkat irjen, bahkan mungkin sama-sama orang yang punya posisi istimewa mungkin juga bagi Pak Kapolri ya. Kalau Pak Kapolri tidak percaya terhadap mereka, tidak mungkin dikasih jabatan strategis kan gitu. Tetapi harus saya katakan bahwa posisi Teddy Minahasa kalah prestisius. Kasusnya? Enggak, profilnya dulu. Orangnya dulu kalah prestisius dibandingkan Ferdy Sambo. Jabatan mana yang lebih prestisius? Ini yang saya katakan. Teddy Minahasa kan tanda petik hanya Kapolda. Kapolda Sumatera Barat. Yang sesaat lagi akan menjadi Kapolda Jawa Timur. Bukankah itu lebih prestisius dari seorang... Cuma satu. Propam. Jabatannya cuma satu. Sementara Ferdy Sambo, dia Kadif Propam iya, Kasatgasus Merah Putih iya. Dan banyak masyarakat mengatakan bahwa Satgasus Merah Putih itu kan seperti mabesnya dalam mabes gitu. Nah itu yang menurut saya dari sisi profil, 2 orang terdakwa, yang satu sekarang sudah berstatus terpidana, 2 orang ini dari sisi profil harus saya katakan Teddy Minahasa kalah. Profilnya ya? Profil individunya nih, profil orangnya. Kemudian yang kedua, dari nature kasusnya. Kasus apa sih ini yang sedang diperbincangkan gitu ya? Ferdy Sambo bicara 340, pembunuhan berencana. Jadi yang terbayang oleh orang apa? Ketika membayangkan ada pembunuhan berencana itu apa? Darah, senjata api, sadisme, ketakutan, kengerian, amarah yang hebat, dan seterusnya dan seterusnya. Kayak mencekam ya? Mencekam. Sementara
Teddy Minahasa kasusnya apa? Narkoba. Bersih kan? Narkoba itu bersih dari situasi kejahatan yang kita bayangkan kejam. Tapi kan dampak yang ditimbulkan itu justru lebih berbahaya karena bisa merusak generasi muda. Tepat. Paling tidak kalau kita rupiahkan ya. Kalau kita rupiahkan, ini dengan segala hormat supaya tidak salah tafsir. Nyawa satu itu kan setara dengan nyawa seluruh umat manusia. Iya. Tetapi ketika kita coba bandingkan meninggalnya mendiang Brigadir Yosua dengan kebahayaan yang diakibatkan oleh peredaran narkoba, tentu kita bisa paham situasinya sangat-sangat ekstrim berbeda, dan kalau dirupiahkan barangkali juga akan sangat-sangat kontras satu sama lain. Tapi yang ingin saya katakan adalah nature dari kasus itu, yang satu pembunuhan berencana, yang betul-betul berkesesuaian dengan imajinasi publik tentang situasi kejahatan itu. Sementara satu lagi adalah tanda petik narkoba. Cuma narkoba yang bersih, tidak ada darah berceceran, tidak ada baku tembak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu nature-nya. Kemudian eskalasi kasusnya. Dalam kasus Sambo apa yang terjadi? Di samping pembunuhan berencana ada obstruction of justice. Meluas kan, bereskalasi kasusnya. Sementara pada kasus ada rentetan ya? Ada rentetannya. Sementara pada kasus Teddy Minahasa setidaknya hingga hari ini kita belum menemukan ada tanda-tanda rentetan kasus itu. Untuk sementara? Untuk sementara, per hari inilah. Sambo apa lagi? Dikait-kaitkanlah ke masalah judi online, perang bintang. Di dalam perang bintang ada barangkali masalah tambang liar, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara Teddy Minahasa kasusnya relatif terisolasi, terkunci dalam masalah narkoba semata. Barangkali itu yang mengakibatkan mengapa kasus atau persidangan Teddy Minahasa ini tidak seseksi persidangan Ferdy Sambo. Tadi Anda menggunakan terminologi cuman. Iya, tanda petik. Cuman memang, narkoba. Itu apa maksudnya cuman? Seperti meremehkan. Tadi kan saya katakan ketika orang membayangkan situasi kejahatan, itu ada baku tembak, ada darah berceceran, berhadap-hadapannya antara penegak hukum dengan pelaku, frontal, konfrontatif tajam. Itu situasi kejahatan. Memang Hollywood sekali, Hollywood dan Bollywood sekali gitu imajinasi saya. Kayak drama ya? Kayak drama. Sementara kasus narkoba itu kan saya katakan tadi bersih. Bersih dalam pengertian tidak ada darah, tidak ada korban jiwa, dan lain-lainnya. Walaupun tadi juga saya sempat sebut bahwa andaikan kita harus merupiahkan, saya sepakat. Kalau dirupiahkan, kalau diangkakan, barangkali efek kebahayaan, efek kerugian dari masalah narkoba ini lebih besar daripada masalah pembunuhan berencana. Tapi kenapa ini nyaris menjadi perhatian publik? Ya paling tidak media, tadi saya katakan media paling tidak menganggap per hari ini kasusnya Teddy Minahasa belum terlalu seksi. Jadi belum diminta tanggapannya? Belum. Mungkin juga belum mendatangkan iklan ya. Belum berpengaruh terhadap rating. Ini kalau kita pakai sudut pandang media. Oh gitu. Ada komersial di situ kan gitu. Oke. Jadi itu problemnya ya? Tampaknya begitu. Oke. Tapi kalau ada masalah yang sebenarnya di luar ini yang menurut saya harus kita soroti, bahwa kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa, ini kan kasus yang tidak bisa dilihat per kasuistis. Oke, Bung Reza mengerti maksud saya gitu kira-kira. Tapi ini kan harus dilihat secara holistik, bahwa ada problem integritas di institusi kepolisian yang harus sesegera mungkin mendapat perhatian, dan itu harus segera diperbaiki oleh institusi kepolisian. Kan seperti itu kalau menurut saya. Ada tidak kemungkinan begini ya, kita berspekulasi ya Pak. Ya. Saya berspekulasi ini tentu saya harus tetap mempercayakan pengungkapan kasus ini pada pihak kepolisian kan saya tidak punya opsi kecuali mempercayakan itu pada pihak kepolisian. Tapi izinkan saya agak berpikir usil, tengil, jahil begini. Betul tidak bahwa Teddy Minahasa ini adalah anggota Polri yang paling kaya raya? Oh itu yang profil yang... Saya pernah baca begitu. Jadi Teddy Minahasa ini profil yang Pak Reza temukan, dia termasuk... Bukan termasuk, paling kaya raya katanya. Oh gitu ya? Katanya paling kaya raya. Sayang saya tidak punya kemampuan untuk mengecek apakah benar atau tidak pemberitaan atau informasi itu. Yang ingin saya katakan begini, kalau memang dia adalah anggota Polri yang sangat kaya raya atau bahkan mungkin paling kaya raya, dia kaya raya, sesaat lagi dia akan menjadi Kapolda Jawa Timur.
Sejujurnya, sehari sebelum beliau diamankan oleh pihak kepolisian, saya masih berkomunikasi dengan beliau. Beliau mengabarkan bahwa sedang operasi pengobatan karena ada gangguan fisik, lalu beliau pengobatan. Saya hanya mengatakan begitu saya dapat informasi beliau jadi Kapolda Jawa Timur, saya kirim ya ucapan selamat lah ya. Selamat, semoga berjaya dan bermanfaat. Ketika anggota Polri yang kabarnya sangat kaya raya ini kedapatan informasinya bermain-main dengan 5 kg sabu. 5 kg. Tapi itu kan justru jadi persoalan kalau Pak Reza bilang dia kaya raya. Dari mana kekayaannya? Itu ya, saya nggak punya kan harusnya kalau mengecek itu. Bukan soal kemampuan. Seharusnya Pak Reza sebagai intelektual, common sense-nya kan harus ke situ. Inputnya berapa? Kok harusnya berapa kan di situ common sense. Kok kenapa ada orang profil gajinya kalau kita hitung itu berapa gajinya? Tidak masuk akal gitu ya? Seorang polisi, terus tadi Bung Reza sendiri bilang dia termasuk orang paling kaya. Itu kan bisa dilihat antara profil gaji dengan kekayaan dimilikinya. Itu kan ada masalah menurut tadi Pak Reza bilang kan paling kaya. Saya ingat beberapa tahun silam, kalau tidak salah teman-teman ICW ya yang pernah meminta supaya harta kekayaan sejumlah petinggi Polri itu diungkap. Kalau nggak salah seperti itulah situasinya. Atau di zaman Bang Abraham ya? Kalau saya sih bukan soal polisinya, seluruh penyelenggara negara. Seluruh penyelenggara negara. Ya. Tapi ya itu tadi, saya cuma mau melihat dari kacamata kasus yang sedang bergulir di pengadilan. Kenapa antusiasme masyarakat itu tidak sebesar ya dengan kasus Sambo, hanya itu sih. Kalaupun misalnya tadi benar yang Bung Reza katakan ada pemberitaan masalah harta kekayaannya, maka KPK kan bisa atau kita bisa mengakses LHKPN sejumlah penyelenggara negara, itu kan bisa kita buka di situ kan berapa harta yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara. Kan begitu sebenarnya, bisa dibuka yang resminya kan. Dan itu kan bukan hal yang rahasia kan. Iya. Sebenarnya intinya itu kalau menurut saya. Tapi memang rata-rata kalau ada penyelenggara negara yang kekayaannya fantastis gitu, ujung-ujungnya yang saya baca itu adalah warisan. Iya, selalu dikatakan. Warisan, hibah gitu. Hebat banget ya warisan. Dan menghibahkan ke mereka tuh apa urgensinya ya? Apa manfaatnya ya? Oke. Menghibahkan harta ke seorang Tapi kan begini negara. Bu Reza, yang saya ingin katakan gini, kasus seperti Teddy Minahasa ini kan bukan baru kali ini terjadi. Maksudnya banyak juga kasus-kasus seperti ini, masalah narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Itu menurut saya yang harus jadi perhatian. Saya punya catatan bahwa kalau bicara tentang penyalahgunaan narkoba, berarti bicara tentang drug abuse di lingkungan kepolisian, itu marak itu. Di berbagai macam negara. Tapi kalau kita bicara tentang drug trafficking, illicit drug, berarti perdagangan narkoba oleh oknum personel kepolisian, nah itu menurut saya bobotnya itu berbeda. Bobotnya itu berbeda. Dan tidak terpaut jauh dari persidangan Teddy Minahasa ini kan yang kemudian bikin heboh juga di media sosial. Bahwa ketika BNN ya, kalau tidak salah BNN Provinsi Sulawesi mana gitu, mengadakan di jumpa pers, tiba-tiba tersangka buka suara bahwa dia berani memperdagangkan narkoba karena ada backing Toraja ya, ada backing dari Polres. Nah itu kan menambah kekhawatiran saya bahwa satu, tampaknya isu tentang drug trafficking hari ini jadi lebih serius daripada masalah drug abuse. Perdagangan narkoba itu lebih serius daripada penyalahgunaan narkoba dalam pengertian pengguna di lingkungan kepolisian. Itu satu. Yang kedua, ini Polri ini menurut saya dari hari ke hari terus saja seperti berhadapan dengan kekuatan yang sangat dahsyat yang mencoba menunjukkan kepada publik tentang kualitas otoritas penegakan hukum kita. Dari hari ke hari ada saja peristiwa. Harus saya katakan peristiwa itu bikin malu sebetulnya. Bikin malu. Yang ingin saya katakan adalah hari ini masih bisa tidak ya kita berlindung di balik kata oknum. Kalau kita pakai kata oknum, kita tarik ke buku teori nih Bang, maka teori yang kita pakai sebenarnya teori tentang apel busuk. Jadi ada pohon, ya kita jangan tebang pohonnya, karena yang bermasalah adalah buahnya. Mana nih yang busuk? Yang busuk kita buang,
yang tidak busuk ya kita pertahankan, pohonnya kita suburkan. Itu kalau kita pakai pemikiran oknum. Bad apple theory, teori apel busuk. Tapi tadi karena saya katakan dari hari ke hari ada saja peristiwa gitu ya. Saya jadi berpikir apakah kita hari ini masih bisa berlindung dengan bad apple theory, atau jangan-jangan kita sudah harus beringsut ke rotten barrel theory, bahwa yang rusak ini bukan apel per apel ini, tapi jangan-jangan gentongnya, pohonnya itu pada dasarnya sudah rusak ini. Memang nada pembicaraan saya ini menjadi sangat-sangat pesimistis ya. Tapi ini konsekuensi yang tak terhindarkan karena setiap hari saya baca berita. Berita yang justru menampilkan kabar-kabar yang tidak menyenangkan tentang otoritas penegakan hukum. Contohnya apa? Tadi saya katakan, tiba-tiba pas jumpa pers, tersangka buka suara bahwa dia berani jual beli narkoba karena dibackingi. Terus judi online. Belum lama kasus Kanjuruhan bikin kecewa masyarakat kan. Pas persidangan ada sekian banyak anggota yang berteriak-teriak. Jadi tiap hari itu ada saja berita-berita yang kurang menyenangkan gitu. Kalau saya sih ingin mengatakan begini, tadi kan saya sebut seperti ada kekuatan gitu ya. Kekuatan di sini tidak harus dimaknai sebagai konspirasi alias persekongkolan. Sebagai orang yang beragama saya yakin bahwa ini tetap sebuah skenario yang Allah tetapkan gitu. Termasuk Allah tetapkan kepada korps kepolisian. Agar supaya apa? Agar supaya korps kepolisian berbenah diri. Harusnya begitu. Ini pembelajaran pribadi nih Bang. Hati kecil saya itu mengatakan begini. Kadang-kadang ada orang yang sedikit banyak memberikan pujian ke saya. Entah secara langsung, entah di internet gitu ya. Boleh percaya, boleh tidak, saya itu terbebani dengan apresiasi semacam itu. Dan saya terus mencoba meyakinkan diri saya bahwa kesan positif yang terbangun tentang diri saya itu lebih karena Allah lagi sayang pada saya. Dalam pengertian masih menutup aib-aib saya. Jadi kalau suatu saat aib saya dibuka, itu juga sebetulnya merupakan manifestasi Allah itu sayang pada saya. Sekaligus mengingatkan dunia tidak usah memberikan apresiasi, puja-puji yang tidak wajar terhadap diri saya. Ngaca itu soalnya. Nah barangkali perenungan pribadi hati kecil saya itu juga berlaku bagi teman-teman di korps kepolisian hari ini. Bahwa betapapun hasil survei katakanlah positif di sana, positif di sini, tapi faktanya tiap hari ada saja pemberitaan yang seolah-olah Allah itu sedang membuka dengan tujuan yang pasti harus kita yakini sebagai tujuan kebaikan. Oke, kalau begitu berarti di situ problemnya ya, Bung Reza lihat ya. Kalau begitu Bung Reza lihat putusan terhadap Eliezer itu sudah tepat atau justru berat? 1,5 tahun ya? Iya. 1,5 tahun saya bukan putusan etiknya yang dia tetap satu tahun di Yanma. Iya, di demosi ya. Kemudian diberikan sanksi-sanksi yang lain. Apakah itu berat atau sudah tepat? Kalau memaknai angka 1 tahun di Yanma misalnya, saya tidak punya perspektif. Tetapi yang saya katakan adalah putusan di sidang etik adalah sejalan dengan putusan di pidana di pengadilan negeri. Di pengadilan negeri kan spiritnya adalah peringanan, karena dia adalah seorang justice kolaborator. Dan itu diakui di sidang etik. Nah, berarti kan sebangun, kongruen sudah, bahwa antara persidangan pidana di pengadilan negeri adalah sejalan, nuansanya sejalan dengan pengadilan etik, sidang etik. Yang saya mau tanyakan, apakah sanksi yang diberikan kepada Eliezer itu masih termasuk berat dengan statusnya dia sebagai justice kolaborator? Saya ingin mengatakan begini, sejak Eliezer ketok palu terbukti sah dan meyakinkan, maka pada saat itu semestinya kita semua ini, lebih-lebih lagi Polri, harus melihat Eliezer ini sebagai seseorang dengan 3 status sekaligus. Tidak boleh ditanggalkan sama sekali satupun. 3 status sekaligus. Pertama, dia adalah sebagai anggota Polri. 2, dia sebagai justice kolaborator. Dan yang ketiga, dia adalah sebagai seorang terpidana pembunuhan berencana. Dalam kurung kriminal. 3 status ini harus terus-menerus dikenakan kepada Eliezer agar perlakuannya juga proporsional. Konkret. Sebagai personil Polri, karena semangat di pengadilan negeri adalah menurut saya mempertahankan Eliezer sebagai personil Polri,
maka Polri punya kewajiban untuk mengupayakan pengembangan sisi profesional Eliezer ini. Jadi Polri tetap punya tanggung jawab untuk mengembangkan karir Eliezer sebagai personil Polri. Itu tanggung jawab Polri? Polri lah, SDM Polri. Satu ya, dan juga mungkin Brimob ya. Itu status pertama. Status yang kedua, dia sebagai seorang justice kolaborator. Konsekuensinya apa? Saya tetap sedikit banyak menyimpan kekhawatiran bahwa ada pihak-pihak, entah itu di internal atau eksternal Polri, yang tampaknya tidak begitu senang dengan sepak terjang Eliezer ini. Itu artinya penting bagi Polri untuk memperlakukan Eliezer sebagai justice kolaborator dengan memberikan perlindungan bagi dia. Dua, pengembangan karir profesional dan perlindungan sebagai justice kolaborator. Perlindungan dari kemungkinan-kemungkinan adanya viktimisasi. Yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling getir, ini yang paling pahit. Bahwa Eliezer itu berstatus sebagai orang yang terbukti sah dan meyakinkan 340. Pembunuhan berencana. Artinya, suka tidak suka, Eliezer ini kita pandang sebagai kriminal. Kewajiban bagi Polri adalah memastikan bahwa orang ini tidak akan mengulangi perbuatannya. Dalam kurung, tidak menjadi residivis. Konkretnya seperti apa? Lakukan risk assessment. Ini ilmiah nih, risk assessment. Jadi kepada setiap orang pesakitan, kepada setiap orang narapidana, itu semestinya dikenakan risk assessment. Untuk memastikan si A ini faktor resikonya apa, si B ini faktor resikonya apa, dan seterusnya, agar kemudian faktor-faktor resiko itu bisa dikelola sehingga mereka tidak menjadi residivis. Tidak lagi melakukan kebahayaan. Itu pula yang sepatutnya dikenakan kepada Richard Eliezer. Dia harus dikenakan risk assessment agar Polri punya dapat gambaran objektif tentang tingkat kebahayaan orang ini. Dengan potret tentang tingkat kebahayaan itu bisa saja dipertimbangkan. Apakah Eliezer dipertahankan di Polri tetapi jangan lagi pegang senjata? Berarti pindah dari Brimob. Mungkin di Lemdik, mungkin di SDM. Pokoknya tidak lagi berada di satuan kerja yang memungkinkan dia bersentuhan dengan senjata api. Atau jangan-jangan tetap di Polri tapi tidak sebagai personil Polri, melainkan sebagai ASN Polri. Ini konsekuensi yang harus Polri lakukan terhadap Eliezer dengan status sebagai sah dan meyakinkan 340. Nah, 3 status ini sekaligus 3 rekomendasi perlakuan ini yang menurut saya penting dikenakan kepada Richard Eliezer. Persoalannya, baik publik maupun Polri sendiri sebagaimana tercermin pada sidang etik, tampaknya tidak sejauh itu. Polri sebatas berbicara, tampaknya ini pemahaman saya bisa keliru, Polri dan publik sebatas mempersoalkan Eliezer tetap atau keluar dari Polri. Sebatas itu. Menihilkan atau menepikan status-status yang majemuk yang tadi saya sebut. Gitu, Bang. Oke, kalau Bung Reza sendiri lihat dalam hal pengembangan karir, kira-kira ke depannya Eliezer itu sebaiknya karirnya bagaimana? Tadi saya katakan, kalau mau objektif, daripada kita berandai-andai, kan semestinya Polri yang paling tahu. Iya. Iya kan? Itu kan binaan Polri. Iya. Anggota dia, Polri lah yang paling tahu bagaimana mengembangkan karir orang ini. Nah, agar kemudian Polri juga tidak berandai-andai atau ya jangan sampai kemudian ada klik di sana, klik di sini gitu ya, katanya kedekatan sana, kedekatan sini, daripada hal-hal yang bias semacam itu, sudah lakukan saja risk assessment dulu deh. Penakaran resiko dulu deh. Nanti dari setelah itu akan diperoleh simpulan gambaran tentang tingkat kebahayaan dia. Kalau tingkat kebahayaannya di atas, dijadi KSE. Jangan di satuan kerja yang memungkinkan dia bawa senjata deh. Jadi ASN dong, ASN. Boleh. Oke. Kalau ternyata dari hasil risk assessment itu tingkat kebahayaannya rendah, maka tidak ada salahnya juga dia berada di satuan kerja yang tetap memungkinkan dia untuk pegang senjata. Kan tidak harus di Brimob. Tidak harus di Brimob kan? Oke lah, Brimob itu kan terus-menerus. Di Sabara. boleh. Atau di lalu lintas. Lantas juga nggak bawa senjata kan pada dasarnya. Ya. Mungkin di Reskrim beda dengan Brimob. Kalau Brimob kan memang mindsetnya adalah tempur. Kalau Reskrim kan memungkinkan ada yang namanya litigasi kah atau non litigasi kah, restoratif justice dan seterusnya. Jadi begitu pandangan Bung Reza. Menurut saya begitu karena dia punya 3 status. Jadi semua tergantung dari hasil risk assessment. Ya. Kalau tingkat kebahayaannya tinggi, maka dia jadi ASN aja.
Intinya jangan berikan kesempatan pada dia untuk pegang senjata. Oh, jadi di posisi yang tidak pegang senjata Tanpa ya? senjata. Satu-satunya saya lihat itu ya di ASN. Kan tadi saya bilang, Lemdik juga sebenarnya nggak ada urusannya dengan senjata. Ya, tapi kan namanya polisi, bisa juga dia pegang senjata. Ya kalau begitu sudah jadi ASN saja. Oke, terima kasih Bung Reza, penjelasannya ini luar biasa bagi kita semua. Masyarakat bisa lebih tahu ya sejauh mana sebenarnya apa yang terjadi. Penonton Abraham Samad Speak Up, sampai jumpa di episode berikutnya.